Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Ekasari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Di sini, saya akan memaparkan demonstrasi konseptual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat melakukan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja itu sendiri terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, serta A. Atur eksekusi. Diawali dengan buat pertanyaan utama. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Selanjutnya, ambil pelajaran. Pada ambil pelajaran ini, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Untuk gali mimpi, berisi tentang narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Berikutnya adalah jabarkan rencana. Pada jabarkan rencana ini, maka kita bisa mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Terakhir, kita harus mengatur eksekusi. Pada atur eksekusi, maka mampu membantu transportasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang saya ambil pada kali ini adalah terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka saya harus melakukan prakarsa perubahan. Salah satu prakarsa perubahan yang akan saya lakukan adalah meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bagja yang saya lakukan adalah yang pertama, buat pertanyaan utama. Pada bagian ini, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Berdasarkan pertanyaan tersebut, maka tindakan yang dapat saya lakukan adalah pertama, saya akan melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kedua, saya akan mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dan yang terakhir, saya akan mencari tahu karakter peserta didik melalui asesmen diagnostik. Selanjutnya, ambil pelajaran. Pada ambil pelajaran, pertanyaan yang muncul adalah pertama, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan oleh guru tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana cara memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Adapun, daftar tindakan yang dapat saya lakukan adalah pertama, saya mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Dan yang kedua, saya akan mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan dan motivasi belajar peserta didik. Untuk bagian gali mimpi, pertanyaan yang ada adalah pertama, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Yang kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Dan yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Berdasarkan pertanyaan tersebut, maka muncul beberapa tindakan yang akan saya lakukan. Pertama, saya akan membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Kedua, saya akan melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang terakhir, saya akan mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten dalam hal tersebut. Selanjutnya, jabarkan rencana. Pertanyaan yang muncul dalam hal ini adalah pertama, apa langkah-langkah untuk memulai pembiasaan penggunaan teknologi dalam pembelajaran? Kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas?
Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah: pertama, saya harus membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Kedua, saya harus mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan karakter peserta didik dan materi pembelajaran. Dan yang terakhir, saya harus memberikan reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan yang bisa saya lakukan adalah tentunya saya akan membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggunya. Demikian rancangan tindakan prakarsa perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.